Sahabat konstruksi, sahabat properti, bertemu kembali dengan saya Nawa, partner Nawa Konstruksi Nawa Properti. Hari ini saya ngebahas tentang metode pengawasan ya. Teman-teman, kalau kita ngebangun rumah atau proyek dalam skala yang masif seperti di perumahan kami, hari ini sedang membangun 245 unit sekaligus, masif ya. Tidak dipisah-pisah, langsung dibangun. Nah, ini perlu metode, perlu skill yang luar biasa dari para pengawas supaya bagaimana caranya ya pengawasannya bisa lancar, kemudian kualitasnya akan lebih bagus ya, detailnya terpelihara dengan baik. Nih, saya ingin coba masuk rumah, salah satunya metodenya seperti ini. Satu kontraktor kita buatkan satu rumah seperti rumah contoh ya, kita namakan rumah prioritas ya, supaya kita bisa tahu kualitas sebelum ke rumah yang banyak yang masalahnya, kita jadikan satu rumah menjadi rumah prioritas, menjadi contoh bagi kontraktor bahwa kualitas itulah yang kita harapkan ya. Ini blok D6 nomor 10 ya, kita lihat ya, kamera bisa lihat dari atas sampai ke bawah sedang proses mulai finishing, terutama di bagian dalam. Yuk kita masuk ke dalam ya. Kita sedang melakukan pengecekan acian, pengecekan plafon ya, seperti ini ya. Kelihatan teman-teman, kita selalu menggunakan alat-alat bantu seperti ini ya. Kita ingin ngecek ketinggian plafon. Coba tolong dari laser ini tingginya sama nggak dengan yang ini? Wah, yang ini dibantu Pak ya. Yang ini 172. Coba yang ini. Kalau ini sama berarti plafonnya sudah benar waterpass. Sama 172, artinya plafon ini sudah waterpass, tidak lendut. Itu teman-teman. Jadi kita perlu detail ya, supaya bangunan itu diserahkan ke konsumennya dalam keadaan bagus, walaupun tidak bisa 100% namanya bangunan ya, tetapi betul-betul puas mulai dari sudutannya. Coba ini arahkan ininya, lasernya ke openingan. Oke, jangan goyang. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini lot, kalau bahasa pronya lot ya, artinya tegak lurusnya juga terjaga, terpelihara ya. Kemudian sudutan juga terlihat, coba bisa dibantu. Sudutan juga terlihat ini siku sekali, presisi. Jadi keramik itu kebetulan ini tidak pakai keramik ya, ini pakai apa? SVC ya. Walaupun pakai SVC tetap ya terjaga sudutan. Kemudian sudutan di ini kita sudah menggunakan inner bead ya. Kita pakai inner bead setiap sudutan dalam, kemudian sudutan dalam, sudutan luar sorry, ini sudah menggunakan corner bead. Jadi betul-betul apa bahasa Sundanya, ngejeripit ya. Ini bisa luka nih karena begitu sangat lurusnya ya, sangat tajamnya begitu. Dan ini sebelum digelar SVC kita sudah ada SOG beton, kemudian kita perlu lagi kita aci, baru kita finish pakai SVC. SVC hanya kamar ya, yang lantai pakai ruangan yang lain granit. Oke, nanti akan kita lihat kamar mandi. Oke, teman-teman, kita lihat ke kamar mandi, proses pembuatan atau lapisan dinding granit. Nah, ini yang perlu dia perhatikan ketika para pengawas ke lapangan ini ya, sambungan antonat ya antar keramik ya, tidak nyisil ya. Ini bagus nih, tidak nyisil. Kalau nyisil kan jelek banget ya, walaupun keramik ini kadang-kadang kembung di tengah, tapi ini pemasangan ujung-ujung ini harus ngepas ya. Metodenya mungkin para tukang juga harus sudah tahu, ada di belakang kardusnya itu ada kode-kode untuk pemasangan ini. Jadi kelihatan banget ya, natnya bagus, tidak nyisil. Kemudian ini sudutan, ini kelihatan dari laser ini, dari water ini lurus banget ya, artinya sudutan ini nyiku dan tegak lurus ya. Kemudian kita lihat plafon juga sudah mulai terpasang, instalasi listrik terpasang. Ini sparing untuk pipa kita siapkan, walaupun ini di lantai 1 kita sudah siapkan sparing pipa untuk air bersih dan air panas ya. Ini untuk heaternya nanti. Oke, kita naik ke lantai 2. Ayo. Ya, kita masuk ke lantai 2. Ya, lantai 2 nih teman-teman bisa terlihat. Ini ruang apa ya? Saya lupa. Ruang serbaguna ya. Ya, mezaninnya ini ruang serbagunanya enak, cakep banget nih ya.
kita memperhatikan juga ini tegak lurusnya ini. Ya, nanti coba setel waterpassnya lagi sambil saya melihat kamar. Ya yuk Pak Mesak, kamarnya perlu center saya. Nah, ini satu lagi yang tidak kalah penting, Pak. Teman-teman bisa lihat ya. Nih, ini yang disebut dengan tes rendam. Ini lantai kamar mandi, lantai 2. Ini wajib ya. Ketika sebelum di finishing, sebelum dipasang granit lantai, kita rendam dulu. Ini sudah aku approve kan ya? Ini sudah aku approve ya. Kita rendam 2 kali 24 jam. Apakah ada indikasi lembab, indikasi bocor? Kalau sudah tidak ada indikasi selama 24 jam, setelah itu kita screed ya, lapis lagi, baru diperbolehkan untuk pasang granit ya. Ini udah cakep ya, dindingnya udah juga keram pemasangannya tidak ada yang nyisil-nyisil. Oke, kita lihat terakhir, kita lihat posisi openingan jendela. Coba garisnya ke openingan. Nah, ini salah satu fungsi waterpass laser seperti ini. Jadi tolong jangan goyang dulu, biarkan apa adanya. Ya, ini kelihatan teman-teman. Ya, tegak lurusnya sangat bagus. Coba dicek jarak ini. Ada meteran? Jarak openingan jendela ini. Sisi kiri, sisi kanannya jaraknya berapa? 28 ujung sana. 28, oke. Artinya posisi tegak lurusnya sudah bagus dan posisi waterpassnya sudah bagus. Oke, nih para pengawas ini kumpul-kumpul. Nih ada pengawas 2 orang, nih, dan ada pelaksana dari kontraktor ya. Bapak dari mana Pak? Dari CP Optima Pak. Dari CP Optima. Ini yang 2 ini pengawas lapangan ya. Sudah punya mental juara, mindset juara. Harus dong Pak. Ya harus seperti ini ya, harus detail. Ngawas itu tidak boleh asal jalan, asal lihat gitu ya. Itu bukan pengawas, itu penonton. Tapi kalau pengawas itu betul-betul detail satu persatu rumah. Kita harus punya strategi khusus ya ketika mengawasi rumah yang dalam keadaan masif dibangunnya. Ya seperti ini, ada rumah prioritas satu kontraktor satu rumah, kita biar tahu kualitas kontraktornya. Jadi Pak Teten kalau sudah ini kita oke, boleh ini dilanjut finishnya. Oke? Itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin jadi pengawas yang juara, yang punya punya metode kerja, saya punya panduan yang luar biasa. Saya 4 saya bikin buku dalam 3 minggu ini. 1 mindset juara pengawas, kemudian buku saku pengawas, panduan buat pengawas di lapangan, kemudian yang terakhir yang baru dibuat adalah QC ya, bagaimana seorang quality control untuk mengawasi mutu dari bangunan ini. Oke, klik di link bio kalau ada yang perlu ya. Terima kasih. Bye.